Keamanan dan privasi adalah dua unsur yang tak terpisahkan dalam era digital ini. Tanpa keamanan, setiap transaksi, data pribadi, dan interaksi kita di dunia maya rentan terhadap ancaman yang dapat merusak kehidupan kita secara real. Privasi, di sisi lain, adalah hak asasi manusia yang harus dijaga dengan ketat, karena setiap klik, setiap data yang kita bagikan mencerminkan kepingan identitas pribadi kita. Melihat data statistik terkini, resiko keamanan dan pelanggaran privasi semakin meningkat dengan cepat. Menurut laporan terbaru, kasus serangan cyber meningkat sebanyak 40% dalam 1 tahun terakhir, mencakup segala hal mulai dari serangan malware hingga peretasan data perusahaan besar. Lebih mengkhawatirkan lagi, survei menunjukkan bahwa hampir 70% dari pengguna internet secara tidak sengaja terlibat dalam praktik yang dapat merusak privasi mereka, seperti mengeklik tautan phishing atau berbagi informasi pribadi secara berlebihan. Data pribadi yang kita miliki seolah menjadi incaran empuk bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka dari itu, kita akan membahas apa saja sih jenis tantangan ancaman keamanan dalam menggunakan teknologi informasi. Kita juga akan membahas apa saja tantangan perlindungan data pribadi, bagaimana peran kebijakan privasi dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi, serta bagaimana praktik mengelola risiko keamanan privasi. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas jenis tantangan ancaman keamanan. Malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengambil alih sistem komputer atau jaringan tanpa izin pengguna. Yang paling sering terjadi adalah virus, worm, trojan, maupun spyware. Phishing. Phishing adalah teknik serangan keamanan cyber yang menggunakan trik atau manipulasi untuk memperoleh informasi sensitif dari target. Umumnya, serangan phishing melibatkan penggunaan email, pesan teks, atau komunikasi online lainnya yang menyamar sebagai komunikasi resmi. Denial of service. Serangan yang bertujuan untuk membuat layanan tidak tersedia dengan menghambat akses sistem atau jaringan. Dalam serangan ini, penyerang berusaha membanjiri sistem dengan lalu lintas data, permintaan, atau sumber daya lainnya, sehingga sistem tidak dapat memproses atau merespon dengan efektif terhadap permintaan yang sah. Yang kedua, kita akan membahas tantangan keamanan dan privasi perlindungan data pribadi. Kebocoran data pribadi. Ancaman utama adalah kemungkinan kebocoran atau akses tidak sah terhadap data pribadi karyawan atau pelanggan. Kebocoran data pribadi adalah situasi di mana informasi yang bersifat pribadi dan sensitif, seperti nama, alamat, nomor telepon, atau informasi identifikasi pribadi lainnya jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Kurangnya kesadaran pengguna. Kurangnya kesadaran pengguna mencerminkan situasi di mana karyawan dan pengguna akhir dari suatu organisasi mungkin tidak sepenuhnya menyadari betapa pentingnya peran mereka dalam melindungi data pribadi. Penanganan data yang tidak aman. Kesalahan semacam ini dapat timbul dari berbagai faktor, termasuk kecerobohan manusia, kurangnya pengamanan teknis, atau bahkan serangan cyber yang berhasil menembus lapisan keamanan. Yang ketiga, kita akan membahas kebijakan privasi dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi. Pengumpulan dan penggunaan data. Organisasi harus mempertimbangkan sejauh mana data pribadi yang dikumpulkan dan digunakan. Keberlanjutan teknologi seperti big data dan analisis prediktif menimbulkan tantangan baru terkait kontrol dan keterbukaan dalam penggunaan data pribadi. Ketidakpatuhan regulasi. Menjaga kepatuhan dengan regulasi dengan seperti GDPR, CCPA, atau peraturan privasi lainnya dapat menjadi rumit dan memerlukan pemahaman mendalam tentang kebijakan dan praktik privasi yang berlaku.
Hak individu dan kontrol memberikan hak kepada individu untuk mengontrol data pribadi mereka, termasuk hak untuk mengakses, menghapus, atau membatasi penggunaan data. Bisa menjadi rumit dalam implementasi dan pemenuhan. Pelatihan karyawan memastikan bahwa karyawan memahami dan mematuhi kebijakan privasi merupakan tantangan tambahan. Pelatihan yang efektif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Respon terhadap pelanggan. Menangani pelanggan, keamanan, dan privasi dengan cepat adalah tantangan tersendiri. Kebijakan privasi perlu menyertakan rencana respon darurat. Dan terakhir yang kita bahas adalah praktik mengelola risiko keamanan dan privasi. Mengelola risiko keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi atau TIK memerlukan penerapan praktik terbaik yang melibatkan kebijakan, teknologi, dan kesadaran pengguna. Berikut adalah beberapa praktik terbaik yang dapat membantu organisasi menghadapi tantangan keamanan dan privasi. Penilaian risiko teratur. Melakukan penilaian risiko secara teratur untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan kerentanannya. Ini membantu organisasi dalam mengembangkan strategi keamanan yang sesuai. Pelatihan dan kesadaran pengguna. Melibatkan karyawan dan pengguna akhir dalam pelatihan keamanan dan privasi. Meningkatkan kesadaran pengguna tentang ancaman, potensial, dan praktik keamanan yang baik. Enkripsi data. Menggunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif selama penyimpanan, pengiriman, dan pemrosesan. Ini memberikan lapisan keamanan tambahan untuk mencegah akses yang tidak sah. Pembaruan perangkat lunak dan sistem. Melakukan pembaruan perangkat lunak dan sistem secara teratur untuk menutup celah keamanan yang ditemukan. Pembaruan ini penting untuk menjaga keamanan sistem. Audit keamanan teratur. Melakukan audit keamanan secara teratur untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Sebagai penutup, mari kita merangkum perjalanan kita melalui tantangan keamanan dan privasi dalam dunia teknologi informasi komunikasi. Kita telah menyelami dunia serba terhubung yang membawa begitu banyak manfaat, tetapi juga menantang kita untuk lebih bijak dalam menjalani kehidupan digital. Dari malware hingga serangan phishing, kita menyadari bahwa ancaman terhadap keamanan kita di dunia maya bukanlah sekedar khayalan. Ini adalah tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama-sama. Begitu juga dengan privasi. Setiap langkah yang kita ambil secara digital meninggalkan jejak dan menceritakan kisah pribadi kita. Namun, kita ada harapan. Dengan pendidikan, kesadaran, dan penerapan kebijakan keamanan yang baik, kita dapat membangun lingkungan digital yang aman. Mari bersama-sama menjadi agen perubahan yang melindungi data pribadi kita dan membantu menciptakan dunia teknologi yang tidak hanya canggih, tetapi juga aman dan terpercaya. Terkadang, sebuah klik dapat memberikan dampak besar pada kehidupan kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama menjadi pelindung privasi dan penjaga keamanan. Terima kasih telah menonton video ini, dan ingatlah, keamanan dan privasi adalah hak yang harus kita pertahankan demi dunia yang lebih baik.